Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Miftahul Jannah Akmal. Alhamdulillah, Masya Allah bisa bikin video kayak gini lagi setelah cukup sekian lama. Tapi doanya tetap sama, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia pastinya. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah di video kali ini kita bakal membahas sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu lingkungan, khususnya lingkungan pertemanan. Kita semua pasti punya teman, entah itu teman di kelas, di kantor, di komunitas, di organisasi, atau bahkan di media sosial gitu ya, karena pada dasarnya berteman itu fitrah. Adanya kesamaan-kesamaan frekuensi, sehingga Allah mengirimkan sinyal-sinyal tersebut dan akhirnya jadi temenan gitu. Dalam Islam, Allah tidak pernah menyuruh kita beriman sendirian. Kita diarahkan, kita dikondisikan untuk bisa bersama dengan orang-orang beriman lainnya karena dapat memberikan kekuatan dalam kebaikan. Para nabi juga dalam perjalanannya ada yang menemani. Seperti Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, Nabi Musa dengan Nabi Harun, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Isa dengan kaum Hawariyun, bahkan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam 10 orang yang Allah jamin masuk surga. Masya Allah. Jangan sampai kita merasa sombong dengan apa yang kita miliki dalam iman. Karena kita akan tetap membutuhkan orang soleh lainnya dalam perjalanan penghambaan kita kepada Allah. Jangan sampai kita melihat orang berada di bawah kita gitu ya. Barangkali orang tersebut ternyata menjadi salah satu penghuni surga yang ternyata beliau memiliki amalan hati, amalan tersembunyi yang sangat intim antara dia dengan Allah. Setiap hari kita mungkin akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Ada yang kita ketemu orang, orang tersebut memuji kita, ketemu orang malah memanfaatkan kita, ketemu orang mencintai kita, mengajari kita, dan bisa jadi kita ketemu orang yang dapat menghantarkan kita ke dalam surga. Kalau misalnya teman-teman merasa sudah punya orang-orang yang solih yang menjadi teman, berada di dalam lingkungan yang bertumbuh, itu merupakan sebuah kenikmatan dan juga karunia yang sangat besar. Umar bin Khattab berkata, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara muslim yang solih. Apabila engkau telah mendapati saudara muslim yang solih itu, maka peganglah erat-erat. Imam Syafi'i juga mengatakan, jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam ketaatan kepada Allah, pegang ia kuat-kuat. Jangan dilepaskan, karena mencarinya sulit, sedang melepasnya begitu mudah. Kenapa sih kita tuh harus punya teman yang solih gitu ya? Kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu berteman dengan orang yang pelit, maka itu akan mengakibatkan kamu tertular pelitnya. Tapi kalau kamu berteman dengan orang yang zuhud, gemar berinfak, beramal solih, maka itu akan membuatmu menjadi zuhud dalam urusan dunia, gemar berinfak, beramal solih, karena sikap seseorang itu ditentukan oleh teman dekatnya. Pasti teman-teman juga pernah dengar bahwa agama seseorang itu dinilai dari agama temannya, atau perumpamaan penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Kalau misalnya kita berteman dengan orang yang solih, kita pasti akan cemburu pada kesolehannya. Ada dua cemburu yang Allah bolehkan. Yang pertama, orang yang Allah beri harta kepadanya, lalu diinfakkan di jalan Allah, dan orang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, lalu ia baca siang dan malam, atau bahkan kalau dua-duanya ya, Masya Allah. Itulah keuntungan kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang solih. Karena kebaikan itu menular dan keburukan juga menular. Yang pertama, merasakan manisnya iman. Fudhal bin Iyad berkata, berteman, berinteraksi, bermuamalah, berkumpul, berkomunikasi dengan orang-orang yang solih itu dapat membersihkan hati. Dalam riwayat Imam Al-Munziri, Rasul pernah ditanya tentang derajat iman yang paling tinggi. Maka Rasul menjawab, hendaklah kamu mencintai dan membenci karena Allah. Kemudian para sahabat bertanya, lalu apa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, hendaklah kamu mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, dan hendaklah engkau membenci orang lain sebagaimana engkau membenci perbuatan buruk itu jika engkau yang melakukannya. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang solih, akan menjadi saling mengingatkan, membenarkan yang benar, menasehati yang salah, menegur dengan cara yang baik gitu ya. Pernah gak sih teman-teman kalau misalnya ketemu orang yang solih, yang solihah gitu ya, kan kayak Masya Allah adem gitu. Itu baru memandangnya. Belum lagi kalau ngobrol atau bahkan bersahabat.
Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Kata Rasul, jika dua orang muslim bertemu dan saling berjabat tangan, maka dosa-dosanya akan jatuh dari kedua tangan tersebut sebagaimana daun yang jatuh dari pohonnya. Karena Islam sangat menjunjung persahabatan. Jadi kalau misalnya ketemu teman di jalan gitu ya, disapa terus dijabat tangannya, jangan sampai diacuhkan begitu saja. Yang ketiga, mendoakan kita. Sesungguhnya jika seorang muslim berdoa untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut, maka itu termasuk ke dalam doa yang mustajab. Jadi kalau misalnya kita doa tanpa harus teman kita itu tahu, itu pasti akan dikabulkan. Kenapa? Karena malaikat-malaikat di samping kita akan mengatakan, amin, semoga engkau mendapat yang semisal dengan saudaramu. Jadi kalau misalnya doain teman, jor-joran aja, jangan sampai kita pelit terhadap doa, karena harus yakin bahwa doa itu akan kembali lagi kepada kita. Masya Allah ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang solih gitu ya. Makanya mulai dari sekarang kita minta sama Allah, ya Allah semoga kita terus ada dalam gerakan kebaikan, jangan sampai lepaskan aku dari barisan-barisan ini, karena aku butuh mereka ya Allah, aku butuh doa dari orang-orang yang solih. Kalian pernah bayangin gak sih kalau misalnya orang solih itu bahkan hanya dengan memikirkannya saja mungkin langsung Allah kabulkan ya. Bagaimana jika mereka mengangkat kedua tangannya, mendoa, minta kepada Allah dengan sepenuh hati, Masya Allah itu termasuk ke dalam doa yang sangat-sangat mustajab. Yang keempat, biar disolatin sama orang yang solih. Kata Rasul, orang yang meninggal dunia lalu disolatkan oleh 40 orang solih yang tidak berbuat syirik, maka 40 orang tersebut akan memberikan kebaikan dan urusan barzah kita akan dipermudah. Coba sekarang teman-teman buka handphonenya, kita lihat kontak yang pernah tersimpan di handphone kita. Sudahkah kita memiliki 40 orang terbaik yang paham agama, yang tidak melakukan kesyirikan, yang nantinya dapat mendoakan kita dan mensolatkan kita ketika kita sudah meninggal? Berteman boleh dengan siapa saja, tapi pastikan bersahabat dengan orang-orang yang solih, karena kita butuh mereka, kita butuh doa mereka, kita butuh disolatkan oleh mereka. Jadi buat teman-teman, mulai dari sekarang bertemanlah dengan visi. Semoga kita bisa saling menguatkan. Tolong ingatkan aku kalau misalnya aku salah arah, dan tolong sholati aku ketika sudah meninggal nanti. Itu sangat penting. Yang kelima, teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama-sama di hari kiamat. Ada yang nanya ke Rasul, "Hai Rasul, bagaimana jika ada seseorang yang mencintai suatu kaum padahal mereka belum pernah ketemu?" Maka Rasul menjawab, nanti mereka akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai. Jadi kalau misalnya kita cintanya sama Nabi Muhammad, insya Allah kita bisa berkumpul dengannya di hari akhir. Yang keenam, berada dalam naungan cintanya Allah. Nanti di padang mahsyar Allah akan bertanya, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Maka hari ini aku akan menaungi mereka dengan naungan yang tidak ada kecuali naungan dariku. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, orang yang hatinya terpaut di masjid, orang yang saling mencintai dan berpisah karena Allah, orang yang diajak berzina lalu ia mengatakan aku takut kepada Allah, orang yang sedekah dengan ikhlas, dan orang yang berzikir dalam kesendiriannya. Semoga kita bisa mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dan yang paling penting, mendapat syafaat di akhirat. Seperti ceritanya Imam Ibnu Jauzi kepada sahabatnya sambil menangis, "Wahai sahabatku, kalau engkau tidak menemukan aku di surga, tolong cari aku." Jadi itu nanti di akhirat akan ada sekelompok orang-orang yang merasa kehilangan saudara-saudaranya. Lalu ia bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, di manakah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang ketika di dunia kami menghadiri majelis ilmu bersama-sama, ketika di dunia kami melakukan gerakan-gerakan kebaikan bersama-sama, ketika di dunia kami beribadah bersama-sama, di manakah mereka ya Allah?" Maka Allah akan menyuruh malaikat mengeluarkan mereka-mereka ini dari neraka sampai habis, bahkan sampai yang di hatinya hanya ada 1 biji keimanan. Masya Allah, sangat beruntung ketika kita bisa punya teman orang-orang yang solid. Dari aku pribadi, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyakiti, perilaku yang kurang bisa diterima selama ini. Semoga kita bisa menjaga tali silaturahim kita bisa bersahabat di dunia dan juga bisa berkumpul bersama-sama nanti di surganya Allah. Dan buat teman-teman yang merasa terjebak dalam situasi, dalam lingkungan yang toksik, jangan ragu untuk keluar. Kita keluar untuk apa? Memperkokoh keimanan, memperkuat kembali prinsip kita, sehingga nantinya
kita bisa kembali lagi dengan cara yang mudah diterima. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.